Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lestari Purba dari kelas PBSI Reguler B dengan NIM 22524111036. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Prinawati Lestarina Barus, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan materi tentang menganalisis fungsi sintaksis. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis yaitu peran atau kedudukan suatu kata atau kelompok kata dalam suatu kalimat berdasarkan struktur tata bahasa. Dalam kajian sintaksis atau ilmu yang mempelajari susunan kalimat, fungsi sintaksis ini menunjukkan bagian-bagian dalam kalimat dan tugasnya, di mana terdapat 5 fungsi sintaksis dalam kalimat. Yang pertama yaitu subjek plus predikat plus objek plus pelengkap plus keterangan. Di sini saya akan membahas lebih dalam lagi tentang kelima fungsi sintaksis tersebut. Yang pertama yaitu subjek merupakan pelaku atau yang dibicarakan dalam suatu kalimat. Nah, yang kedua yaitu predikat menjelaskan tindakan atau keadaan subjek. Yang ketiga yaitu objek dikenai tindakan oleh subjek. Yang keempat yaitu pelengkap melengkapi predikat tetapi tidak dapat menjadi subjek jika dipasifkan. Dan yang terakhir yaitu keterangan memberikan informasi tambahan kepada kalimat. Ada beberapa rumus dalam menentukan fungsi sintaksis. Yang pertama yaitu rumus menentukan subjek. Siapa plus predikat. Yang kedua untuk menentukan predikat bagaimana plus subjek. Ketiga untuk menentukan objek, yaitu objek tersebut dapat dipasifkan menjadi subjek. Yang keempat, pelengkap ini hadir setelah objek ada. Untuk menentukan keterangan, ketika keterangan tersebut bisa diletakkan di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat. Di sini saya akan menganalisis 3 kalimat sederhana. Kalimat pertama yaitu ibu memasak nasi di dapur. Hasil analisis fungsi sintaksisnya yaitu ibu berperan sebagai subjek, memasak berperan sebagai predikat, nasi berperan sebagai objek, di dapur berperan sebagai keterangan. Saya akan memasukkan rumus tersebut ke dalam kalimat yang pertama. Subjeknya yaitu siapa plus predikat. Siapa plus memasak, maka subjeknya yaitu ibu. Kedua, menentukan predikatnya bagaimana plus subjek. Bagaimana ibu tersebut, maka predikatnya yaitu memasak. Ketiga, objeknya dapat dipasifkan menjadi subjek yaitu nasi dimasak oleh ibu di dapur. Terakhir yaitu keterangan. Di dapur bisa kita letakkan di awal, di tengah maupun di akhir kalimat. Ketika dia di awal kalimat, di dapur ibu memasak nasi. Selanjutnya dianalisis kalimat kedua yaitu ayah membelikan adik sepeda baru kemarin di toko. Analisis fungsi sintaksisnya yaitu ayah berperan sebagai subjek, membelikan berperan sebagai predikat, adik berperan sebagai objek, sepeda baru berperan sebagai pelengkap, dan di toko berperan sebagai keterangan. Analisis kalimat yang ketiga yaitu dosen sedang menjelaskan materi mengenai sintaksis. Analisis fungsi sintaksisnya yaitu dosen berperan sebagai subjek, sedang menjelaskan berperan sebagai predikat, materi berperan sebagai objek, dan mengenai sintaksis berperan sebagai pelengkap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat ambigu. Nah, kalimat ambigu adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu makna atau penafsiran sehingga dapat dipahami dengan cara yang berbeda. Ambiguitas biasanya terjadi karena beberapa hal, yaitu susunan kata yang tidak tepat. Yang kedua, kata dengan makna ganda. Yang ketiga, struktur kalimat yang tidak jelas. Yang keempat, hubungan antar unsur dalam kalimat. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Saya berikan satu contoh yaitu saya membawa buku guru baru. Analisis fungsi sintaksisnya yaitu saya berperan sebagai subjek, membawa berperan sebagai predikat, buku guru berperan sebagai objek. Mengapa kalimat tersebut bisa dikatakan sebagai kalimat ambigu? Karena kalimat tersebut memiliki makna ganda. Nah, makna yang pertama yaitu saya membawa buku milik guru baru. Analisis fungsi sintaksisnya menjadi saya berperan sebagai subjek, membawa berperan sebagai predikat, buku berperan sebagai objek, milik guru baru berperan sebagai pelengkap. Makna yang kedua yang dapat timbul yaitu saya membawa buku guru yang baru, di mana saya berperan sebagai subjek, membawa berperan sebagai predikat, buku guru yang baru sebagai objek. Berakhir sudah penjelasan saya mengenai analisis fungsi sintaksis. Dapat saya ambil kesimpulan di mana fungsi sintaksis menunjukkan peran unsur dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan.
Nah, pada kalimat sederhana, struktur kalimat biasanya jelas sehingga fungsi sintaksis mudah diidentifikasi. Pada kalimat ambigu, susunan katanya dapat menimbulkan lebih dari satu makna. Oleh karena itu, analisis fungsi sintaksis penting untuk memahami struktur kalimat dan menghindari kesalahpahaman makna dalam komunikasi.